Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior Jeda dan saya dari kelas 10I. Jadi kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai 3 kerajaan Islam yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Nusantara. Terhadap perkembangan Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia dia itu memiliki beberapa kerajaan Islam yang sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Nah, 3 diantaranya yang paling menonjol adalah Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam. Jadi kita akan membahas lebih terperinci lagi mengenai ketiga kesultanan ini. Langsung saja yang pertama, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini dia itu berada di Aceh, Aceh Utara, Sumatera, Aceh Utara, Sumatera. Nah, dia itu berdiri pada abad ke-13, sekitar tahun 1267 dan didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Nah, dia itu sangat berpengaruh. Nah, kerajaan ini teman-teman, dia itu menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara dan menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia. Nah, selain itu teman-teman, kerajaan ini dia itu menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Timur Tengah, India dan Cina, sehingga itu dapat menyebabkan cepatnya penyebaran Islam melalui perdagangan. Setelah itu, ada juga mereka menjadi pusat keilmuan Islam dengan banyak ulama dari Timur Tengah yang datang untuk berdakwah dan mengajarkan Islam. Selanjutnya mereka juga memiliki mata uang emasnya yang dikenal sebagai dirham, yang menjadi alat transaksi penting dalam perdagangan internasional. Nah, teman-teman, kejatuhan atau keruntuhan dari kesultanan ini dengan mulai melemahnya akibat persaingan dengan Malaka, dan kemudian dia ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Setelah itu kita akan membahas kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Demak, teman-teman. Nah, Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini teman-teman, dia berlokasi di Jawa Tengah. Dan dia berdiri pada sekitar abad ke-15 dan pada tahun 1475. Dan kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Nah, kerajaan ini juga memiliki pengaruh besar. Di antara lainnya teman-teman, kesultanan ini menjadi kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, dia berperan penting dalam Islamisasi wilayah pesisir utara Jawa. Dan juga dia menjadi pusat penyebaran Islam yang didukung oleh Wali Songo, para ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan melalui budaya-budaya lokal yang ada di sana. Nah, setelah itu dia juga teman-teman berpengaruh dalam menaklukkan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar pada saat itu. Dia juga mengembangkan seni dan budaya Islam seperti wayang kulit yang mengandung unsur dakwah Islam. Nah, selanjutnya dia juga memimpin ekspedisi militer melawan Portugis di Malaka untuk mempertahankan perdagangan Islam. Nah, awal keruntuhan dari kerajaan ini teman-teman, setelah wafatnya Sultan Trenggana dan terjadinya perebutan kekuasaan, dan akhirnya Demak mengalami kemunduran hingga kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Pajang. Nah, untuk kerajaan yang ketiga, kerajaan ini memiliki nama Kesultanan Mataram Islam. Nah, dia itu berdiri pada abad ke-16 dan berlokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa dia itu lokasinya itu ada 2? Nah, kita akan membahas lebih terperinci. Nah, pendirian kerajaan ini dia itu berkisar pada tahun 1586. Nah, dan didirikan oleh Panembahan Senopati. Nah, dia juga tidak kalah pentingnya pengaruhnya dalam perkembangan kerajaan Islam.
Yang pertama, dia itu menguasai hampir seluruh Pulau Jawa dan menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Nah, dia juga memadukan sistem pemerintahan Islam dengan adat Jawa dan menciptakan budaya yang cukup khas, teman-teman, atau unik. Nah, dia juga berperan dalam pengembangan seni dan sastra di Jawa seperti sastra babat dan tembang mecapat. Nah, seni sastra Islam ini, teman-teman. Dia dalam seni sastra dalam tanda kutip berarti dia itu seni sastra Islam. Nah, setelah itu dia juga pernah menghadapi perlawanan sengit dari VOC, yaitu orang-orang Belanda, dan dalam upaya mempertahankan kekuasaan Islam di Jawa. Nah, yang terakhir, teman-teman, dari masa Mataram Islam lahirlah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Nah, kejatuhan dari kerajaan ini karena melemahnya akibat konflik internal dan intervensi VOC yang akhirnya membagi kerajaan menjadi dua melalui perjanjian Giyanti tadi dan Salatiga. Baik, sekian itu saja dari saya terkait 3 kerajaan Islam yang mempengaruhi perkembangan sejarah Indonesia.